Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa dalam video kali ini. Akan dibahas soal UTS Matematika Diskrit tahun 2019, kelas sore atau kelas reguler sore. Lanjutan dari nomor 1 dan nomor 2 yang sudah dibahas dalam video yang terpisah. Nomor 3, pertanyaannya adalah sederhanakan Kemek berikut dan buktikan dengan tabel kebenarannya. Jadi sudah diberikan Kemek-nya, oke. Diminta untuk disederhanakan dari Kemek tersebut. Oke, berarti kita harus mengelompokkan Kemek tersebut, kotak-kotak yang berisi angka 1. Oke, kita buat paling mudah ini langsung terlihat. Sini ada 8 kotak 2 kolom. Bisa kita kelompokkan ini menjadi oktet namanya ya. Satu kelompok berisi 8 kotak. Nah, ini kita tulis namanya oktet. Oke. Berikutnya masih ada 5 kotak lagi yang berisi angka 1. Nah, 2 yang di baris atas, baris 1, ini bisa mengajak 2 kotak yang di sebelah kirinya. Oke, bergabung dengan 2 kotak yang ada di baris 4 yang belum punya kelompok. Oke, mengajak lagi 2 kotak yang ada di sebelah kirinya sehingga membentuk oktet. Ini kita namakan oktet 2 untuk membedakan. Dan ini oktet 1. Ini oktet 1. Masih tersisa satu kotak yang belum punya kelompok. Oke, satu kotak ini bisa kita kelompokkan menjadi kuat dengan mengajak 3 kotak yang ada di sebelah kiri dan atasnya. Sehingga ini membentuk 4 kotak jadi satu kelompok. Nah, ini saya tulis ini itu kuat. Jadi total cukup 3 kelompok, gitu ya. Cukup hasilkan kita buat menjadi 3 kelompok. Berikutnya kita tulis hasilnya. Kita tulis ini itu untuk SOP ya. Jadi ini untuk SOP. Sebelah sini. Kenapa kita di sini untuk hasil SOP? Karena kotak yang kita kelompokkan itu berisi angka 1. Oke, sini tulis oktet 1. Nah, menghasilkan, kita lihat secara alfabet abjadnya mulai dari A. Kita lihat A dan B-nya. A dan B ini mewakili kolom. Nah, di sini oktet di sini ini ada di letak posisinya ada di kolom 1 dan kolom 2. Kita ambil
A atau B yang sama. Nah, ini yang samanya itu yaitu A-nya, A akses atau A komplement. Nah, untuk barisnya C sama D, kita lihat ya karena barisnya itu dari 1 sampai 4 tidak ada C yang sama atau D yang sama. Jadi hasil oktet 1 itu A aksen. A. Kemudian oktet 2. Oktet 2. Oktet 2. Oktet 2 itu posisinya ada di kolom 1 sampai kolom 4. Nah, berarti A dan B-nya itu tidak ada yang sama, gitu ya, karena dari kolom 1 sampai kolom 4, A, B-nya itu tidak ada yang sama keempat-empatnya. Nah, berikutnya kita lihat barisnya. Ada di baris 1 dan baris 4, gitu ya, posisi dari oktet 2. Nah, baris 1 dan baris 4, C atau D-nya yang sama kita ambil. Yang sama itu D-nya. Ini D komplement, gitu ya. Nah, terakhir itu kuat, gitu ya. Terakhir itu kuat. Ini kuat. Nah, kuat di sini 2 baris, 2 kolom. Kita mulai dari kolomnya. Letaknya ada di kolom 2 dan kolom 3. Kolom 2 dan kolom 3 itu yang samanya yaitu B-nya. Itu B. Itu ya. A-nya itu beda karena kolom 2 itu A komplement, kolom 3 itu A. Nah, berikutnya barisnya, letak barisnya ada di baris 1 dan baris 2. Nah, kita ambil yang samanya itu adalah C-nya. C komplement. Nah, itu ya. Jadi hasilnya gitu ya. Jadi kita tulis hasilnya F gitu ya. Jadi lebih besar ya. Jadi hasil penyederhanaan kemet di atas kemet tersebut adalah, nah, kita tulis fungsinya itu misal fungsi f, variabelnya itu ada 4 ya, a, b, c, d sama dengan, nah kita tulis hasil dari pengelompokannya itu T1 a komplement tambah D komplement tambah B C komplement. Nah, ini jawaban untuk penyederhanaan kemetnya. Oke, berikutnya kita harus membuktikan dengan tabel kebenaran, gitu ya. Jadi yang setelah dapat penyederhanaannya, kita harus membuktikan dengan tabel kebenaran. Buktikan dengan tabel kebenaran. Nah, apa maksudnya membuktikan dengan tabel kebenaran? Jadi maksud membuktikan dengan tabel kebenaran itu, kita harus membandingkan nilai tabel kebenaran fungsi yang sebelum disederhanakan dengan fungsi yang setelah disederhanakan, gitu ya. Dan kita tulis fungsi .
boolean sebelum disederhanakan. Fungsi boolean sebelum disederhanakan. Ya, sebelum disederhanakan. Nah, ini itu yang ada di Kmap. Gitu ya, kita tulis misal F1 A B C D. Oke ya, sama dengan. Nah, jadi angka 1 yang ada di Kmap itu berarti mewakili apa? Minterm. Gitu ya, itu punyanya SOP. Jadi kita menuliskannya pakai notasi sigma. Nah, berikutnya kita tulis gitu ya. Ini kan ini kalau kita ubah jadi binernya gitu ya. Sini kan binernya kan 0 0 0 1 1 1 1 0 gitu ya. Ini juga 0 0 0 1 1 1 1 0. Seperti itu. Nah, berarti angka satunya ada di mana saja? Berarti yang pertama, ini lihat binernya mulainya dari atas ya, atas nyambung ke kiri, berarti 0 0 0 0 itu berarti 0 gitu ya. Kalau kita tulis dulu di sini, berarti itu kan 0 bawahnya gitu ya. Bawahnya itu kan 0 0, jadi ya mau ke kanan boleh atau ke bawah boleh gitu ya. Gitu. Kalau ke kanan masih ini jadi 01004 gitu ya. Jadi kalau supaya angkanya berurut itu kita mulainya ke bawah karena AB-nya itu ada di atas sebagai kolom. Nah, kecuali kalau AB-nya ada di kiri itu sebagai baris, baru kita baris per baris karena AB-nya itu sebagai kolom. Jadi kita kolom per kolom, mulai dari kolom 1 gitu ya. Jadi urutannya itu kolom 1, kolom kedua, kolom keempat, dan terakhir kolom ketiga. Gitu ya. Jadi nggak berurut 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 4, 3. Gitu pun kalau AB-nya itu ada di baris. Berarti baris 1, baris 2, baris 4, baris 3. Nah, ini tadi kita sudah yang ini ya. Kotak yang paling atas, kiri atas. Ya, berikutnya yang bawahnya. 0001, berarti itu 1. Di bawahnya lagi, nah tadi 1, 2, 4 dulu, baru ketiga, gitu ya. Berarti 0010 itu 2, itu 3, baru ke kolom sebelahnya. Ini berarti 4, bawahnya itu 0101 5, terus ke paling bawah, gitu ya. 0110 6, terus 7, terus ke sini, ke kolom 4, atas, 1000 itu 8, terus 8, nah, bawahnya ini 9, nyebrang sini 10. Berarti 9-nya nggak ada ya, kosong 10. Ini 11. Terus lanjut ke sini. Ini 12, 13. 12, 13, nyebrang sini 14. Enggak. Nah, 15-nya yang tidak ada ya. Tidak ada 3. Yang tidak ada itu ini 9, 11 tambah 15. Gitu ya, sorry. Nah, berarti 0 sampai 8 ya. Ini itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. Sampai 14 ya. Sudah. Nah, gitu. Nah, berikutnya kita tulis fungsi boolean sesudah disederhanakan.
Ya, fungsi boolean sesudah disederhanakan. Kali ini kita tulis F2. Kita tulis hasilnya tadi apa? A komplement tambah D komplement tambah D kali C komplement. Nah, ini harus kita bandingkan menggunakan tabel kebenaran ya. Ya, berikutnya kita perlu membuat tabelnya. Nah, ini 4 variabel nih. Jadi di sini ada 4 ya. A, yang pertama kita butuh variabelnya. A, B, C, D. Oke. Nah, ini kita tulis dulu. Gitu ya. Jadi, kita tulis mulai dari baris pertama itu bin 0000. Nah, ini tuh mewakili apa? Biner 4 digit gitu ya. Berarti 0000 itu 0. Berikutnya 1. Gitu kan ya. 00 10 00 11 01 00 01 01 01 10 01 11. Yang berikutnya 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1. Nah, itu baris terakhir ya, baris ke-16 atau binernya itu semuanya 1 atau desimalnya itu 15. Nah, berikutnya kita tulis F1 ya di sini. Nah, F1 tinggal kita isi mengikuti angka yang di sini. Tadi ini baris 1 itu kan mewakili 0. 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai 15 ya. Nah, berarti angka yang ada di F1 itu 0 sampai 8, 10, 12, 13, 14. Itu kita isi angka 1 di tabel sini. Gitu ya. Sesuai dengan yang di Kemet. Nah, di Kemet itu kan diisinya angka 1 ya. Gitu. Jadi sesuai. Berarti di sini 0 sampai 8 atau 9 baris ya. Ini 7. Jadi satu lagi. Ini 8. Nah, berikutnya 9-nya kan nggak ada kosong ya. Berarti sini kita tulis 0. Nah, berikutnya 10 ada. Berarti 1. 11-nya 0. 12, 13, 14, 15-nya 0. Nah, itu F1-nya ya. Nah, berikutnya kita buat F2. Nah, tapi untuk dapat nilai F2 kita butuh ini dulu nih, ya kan? Kita perlu komplement gitu ya. Kemudian kita perlu D komplement. Kemudian kita perlu C komplement. Kemudian kita perlu B dikali C komplement. Nah, baru terakhir kita bisa dapat F2. Nah, komplement itu berarti kebalikan dari A ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. D komplement itu kebalikan dari D. Jadi ini
Tadi kalau di 0101 ini 10 10 10 10 10 10 10 10. Nah, berikutnya C. Elemen berarti 1100 1100 1100. Nah, setelah itu kita perlu mengisi B kali C komplemen, berarti lihat kolom B, kolom 2, dan kolom ini yang terakhir kita isi. Nah, ini kan kali, paling mudah kali itu cari apa? Cari yang 1 kali 1, pasti hasilnya 1 ya. Yang sama-sama 1, sini 1, sini 1, gitu ya. Berarti di sini 0 ya, 4. 0, 0, 0, 0. Oh, sini ada 0, C komplemennya, berarti ini waktu 0, 2. Gitu ya. Berikutnya, ini 0, karena B-nya 0, ini 0. 0, 1, 1. Oke. Nah, F2-nya, F2-nya kita perlu menjumlahkan ya. A komplement tambah D komplement tambah BC komplement. Nah, untuk penjumlahan, kebalikan perkalian. Itu kayak OR, disjungsi gitu ya. Cari yang semuanya 1. Cari yang semuanya 0, hasilnya pasti 0 gitu ya. Yang hasilnya 0 itu di sini. Dari sini 0. Ya. Berarti dari 1 sampai C itu 1 ya. Sini 0 nih. Ya, ini 0, 0, 0 ya. Berarti sini 1. Gitu ya. Yang dilihat kolom ini nih. Komplement D komplement BC komplement ya. Nah, ada lagi yang 0, sini 0 ya. Sini ada 1, sini D komplementnya 1. Nah, itu hasilnya. Berikutnya apa? Berikutnya kita bandingkan tiap barisnya dari F1 dan F2. Itu harus sama. Nah, F1 9 baris itu angka 1. F2 juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, baris berikutnya 0. Oke, sama. Baris berikutnya 1, lihat yang ini ya. Yang kolom kelima nih. Terus 0, berikutnya 1, 1, 1, 0. Nah, ini kolom kelima itu punyanya F1 dengan kolom terakhir. Ini sama. Gitu ya. Oke, ini kan ya. Karena F1
Itu sama dengan F2, maka hasil penyederhanaan K-map di atas terbukti benar. Nah, ini ya. Gitu. Jadi, membuktikan dengan tabel kebenaran itu maksudnya membuktikan apa? Membuktikan hasil penyederhanaan dari K-map itu dia benar atau tidak, gitu ya. Tapi harus menggunakan tabel kebenaran. Nah, pembuktiannya berarti seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi, kita dapat nih, kita buktikan nih, gitu kan? Kita tadi menyederhanakan K-map-nya, hasilnya ini, dapat fungsinya gitu ya, fungsi booleannya, hasil penyederhanaan. Nah, berikutnya, untuk memperkuat lagi kebenarannya, gitu kan ya, hasilnya itu benar atau tidaknya, kita membuktikan hasil penyederhanaannya dengan tabel kebenaran. Seperti ini gitu ya, syaratnya ini harus sama. Gitu, fungsi sebelum disederhanakan harus sama dengan fungsi sesudah disederhanakan. Oke, itu penjelasan untuk nomor 3, soal tes matematika distrik tahun 2019 kelas sore. Semoga bisa memahami semua penjelasan yang tadi sudah dikemukakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4 yang pilihan terpisah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.